Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya akan membahas tentang pay letter ya, yang mana ini sangat banyak sekali ditawarkan ke kita ya, terutama pengguna handphone ya kawan-kawan, karena sekarang itu kan zamannya online ya, pembelian online, penjualan online kayak gitu. Nah, kemudian banyak istilah pay letter ya. Pay letter ini sebetulnya kalau kawan-kawan memahami bahasa Inggris ini istilahnya ya bayar nanti gitu lah. Nah, sebetulnya apa sih pay letter ini? Apakah aman digunakan ya? Nah, sebetulnya bagi kawan-kawan yang seangkatan saya atau sedikit lebih muda, itu mungkin kawan-kawan pernah dengar yang namanya kartu kredit atau credit card ya. Sebetulnya pay letter sama credit card itu kalau menurut saya kurang lebih sama ya kawan-kawan, yaitu apa, kartu untuk ngutang kalau ini ya kawan-kawan. Bagaimana sih cara kerjanya? Jadi cara kerjanya gini kawan-kawan. Ketika saya ingin membeli sesuatu, biasanya itu harganya yang cukup mahal ya. Anggaplah saya mau beli handphone, harganya 5 juta ya kawan-kawan. Maka saya bisa menggunakan kartu kredit ya. Yang mana ketika saya menggunakan kartu kredit ini membayarnya, maka saya tidak perlu mengeluarkan uang dari rekening saya gitu ya. Loh Pak, lalu uang siapa dong? Nah, kita diutangi oleh bank ya kawan-kawan. Jadi ketika kita bayar handphone kita, bank membayarkan uangnya kepada si penjual gitu ya. Sedangkan kita utang ke bank tersebut ya. Jadi pemakaian kartu kredit ini akan ditagihkan ke kita ya. Contohnya kartu kredit saya ini, ya, bank akan menagih saya setiap tanggal 20 tiap bulannya gitu ya. Jadi kalau saya pemakaian mulai tanggal 1 sampai tanggal 20 bulan Desember ini misalkan ya, maka nanti ketika menginjak tanggal 20 ya, saya akan ditagih 5 juta yang saya beli handphone tadi gitu ya. Kemudian saya akan diberi waktu sampai kira-kira 15 hari untuk melunasi utang saya, yaitu 5 juta tadi. Sehingga dalam tempo dari tanggal 20 sampai tanggal 5 Januari nanti, maka saya harus melunasi sebesar 5 juta ya. Nah, apa yang terjadi kalau saya nggak bisa melunasi? Apakah langsung bank akan mendatangkan penagihnya ke rumah? Tidak ya kawan-kawan. Jadi bank ini cukup baik ya, yaitu kita diberi kelonggaran membayar hingga ya beberapa bulan ke depan ya. Tapi ya kebaikannya itu ya ada balasannya ya kawan-kawan. Kita akan dikenakan bunga ya. Contohnya nih, misalkan utang saya 5 juta, ternyata saya tidak bisa melunasi tepat waktu sehingga kemudian menginjak tanggal 6 Januari ya, maka mulailah saya dikenakan bunga yang besarnya ya bervariasi. Biasanya sih sekitar 2,5 sampai 3% ya kawan. Jadi kalau 3% ya kira-kira bunganya itu berapa ya kawan? Hampir 100.000 misalkan ya. Jadi setelah saya lewat tanggal 5, saya harus membayar sebesar 5.100.000. Nah, misalkan seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan penggambaran seperti ini kawan-kawan paham ya apa itu pay letter. Jadi pay letter itu ya sama, dia bertransformasi yang tadinya itu berupa kartu fisik seperti ini, kemudian berubah menjadi akun online ya. Jadi kalau kawan-kawan memiliki misalkan ya pay letter ini, bisa aja kalian lihat di Shopee, di Tokopedia, kemudian kayak termasuk kayak Gojek, Dana, terus OVO dan lain-lain ya kawan. Nah, kemudian sekarang perbankan pun ya, misalkan BCA, Mandiri, itu mereka juga selain menerbitkan kartu kredit, mereka juga ikut-ikutan bikin kayak pay letter kayak gini ya kawan. Jadi nanti kawan-kawan contoh nih ya, misalkan kalian yang paling banyak sekarang digunakan mungkin Shopee ya. Jadi ketika kalian mau belanja pakai Shopee ya kawan, di situ ada pilihan mau bayar pakai apa gitu ya. Ada yang bayar transfer bank, ada yang bayar pakai ShopeePay, ada yang bayar pakai GoPay misalkan ya. Nah, di situ ada penawaran bayar pakai pay letter ya. Nah, pay letter ini ya kawan, banyak orang sebetulnya yang termasuk kartu kredit juga ya. Sebetulnya beberapa orang itu takut dengan kartu kredit atau juga dengan pay letter ya. Kenapa takutnya? Takutnya ya seperti tadi, orang itu terbuai ya kawan. Ketika tanggal 1 sampai tanggal 20, orang kayaknya kalau udah punya kartu kredit ini enak aja belanja-belanja gitu ya kan, tanpa memikirkan bagaimana ketika dia waktunya membayar nanti.
Nah, pusingnya itu datang ketika tagihan datang gitu ya. Nah, bagi sebagian orang itu yang kurang pandai untuk mengatur keuangannya, maka mereka itu ketika diberikan kartu kredit seperti ini, mereka akan mudah sekali membelanjakannya. Lalu kemudian ketika waktunya membayar, mereka kebingungan karena mereka tidak merencanakan bagaimana cara bayarnya gitu ya. Lucunya seperti itu ya kawan. Jadi meskipun kalian punya kartu kredit ataupun pay letter ya, kalian harus menyediakan uang untuk membayarnya ketika waktu tagihan itu datang ya kawan. Jangan mentang-mentang bisa ngutang lalu kalian lupa membayarnya. Karena apa? Karena kalian akan ditagih sampai kapanpun ya. Kalau kalian nggak bisa membayarnya, maka kalian akan mengalami berbagai kesulitan. Misalkan akun kalian diblokir. Kalau sekedar diblokir nggak apa-apa, nanti perbankan kalian bisa diblokir ya. Jadi misalkan kalian punya utang di BCA ya kan, nanti kalian bisa diblokir di seluruh perbankan, termasuk di di bank misalkan Mandiri dan lain-lain. Karena bank-bank itu mereka punya semacam kerjasama yang mana kerjasamanya diatur oleh BI atau Bank Indonesia ya, sehingga nantinya kalian akan kesulitan misalkan mau kredit sepeda motor, mau kredit kepemilikan rumah ya, KPR segala macam. Pokoknya susah lah kalau kalian punya utang di kartu kredit ataupun mungkin pay letter ya kawan. Sehingga apakah aman ya tergantung kalian sendiri ya. Jadi kalau kalian bisa menggunakannya dengan bijak maka aman-aman saja gitu ya. Nah, kenapa sekarang kalau pay letter itu banyak sekali promo ya kawan. Jadi misalkan nih kalau kalian belanja menggunakan transfer bank ya, harganya misalkan handphone tadi misalkan harganya 5 juta ya. Nah, sekarang itu banyak promo, kalau pakai pay letter kalian bisa mendapatkan diskon 5% misalkan. Nah, sekarang pay letter ini lagi gencar-gencarnya dipromosikan oleh perbankan maupun platform-platform online. Karena apa? Ya karena mereka dapat komisi dari setiap kali ada transaksi ya teman-teman. Jadi seperti ini tadi ya, bank ngutangin saya, sebetulnya bank itu dapat komisi juga dari toko yang menggunakan jasa pembayaran kartu kredit. Nah, sekarang karena banyak promo pay letter ini, kawan-kawan juga harus hati-hati. Kalau kalian termasuk orang yang susah untuk mengatur keuangan, saya sarankan sebaiknya jangan memakai fasilitas pay letter gitu ya. Oh ya, ngomong-ngomong soal keamanan ya kawan-kawan, seperti saya bilang ya aman-aman aja gitu ya, tapi sekali lagi tidak ada yang benar-benar aman di dunia ini. Kalian pegang uang tunai nggak aman, bisa dicuri, bisa dirampok. Kalian punya uang di bank pun nggak aman, bisa digelapkan oleh petugas banknya juga gitu ya. Sama juga kalian punya pay letter ya, bisa juga nanti data kalian misalkan di HP itu berhasil diretas orang, maka orang tersebut bisa utang atas nama kalian ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang sekarang itu terjerat utang pay letter padahal dia nggak pernah menggunakannya ya. Dimana sebelumnya saya udah pernah bahas tentang penipuan yang mengatasnamakan Shopee Express ya. Silakan kalian lihat videonya di sana ya. Baik kawan-kawan, jadi mudah-mudahan apa yang saya jelaskan kali ini bisa memberikan manfaat sehingga kawan-kawan lebih bijak untuk memutuskan apakah kalian akan menggunakan pay letter atau tidak. Apakah kalian termasuk orang yang bisa mengontrol penggunaan kartu kredit atau tidak. Jadi sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.